Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman atau sahabat Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama yang ada di seluruh Nusantara? Oke, teman-teman semuanya, pada pagi hari ini kami dari tim Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama Jawa Timur ingin menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, dan pada pagi hari ini kita akan menyalurkannya. Oke, maka dari itu ikuti kami perjalanan kami bersama tim Rumah Sedekah. Mari kita ikuti semuanya. Let's go teman-teman. Sehat, amin, amin, pun. Atusnya bangge. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan salatan wa salamun ala ba'du. Senang sekali pemirsa saya bisa menjumpai Anda sekalian tentunya di podcast kesayangan kita, podcast Ngopi Seni, ngolah pikir santri entrepreneur Nahdiyin di channel YouTube Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama bersama Jatim Syariah. Dan kali ini kita nggak bosan-bosannya untuk berbagi sharing kepada kalian ya tentang ilmu bisnis, tentang entrepreneur, tentang dunia yang akan membawa kalian berimajinasi menjadi orang yang pengusaha yang sukses. Dan tepat sekali malam hari ini kita kedatangan suatu orang yang sangat luar biasa yang pengalamannya sudah tidak diragukan lagi. Beliau ini pernah jadi dosen, sekarang lagi terjun di bidang bisnis tata boga, dan banyak sekali seminar-seminar yang sudah beliau ngisi gitu di kampus, di lembaga-lembaga yang lainnya. Gak usah berlama-lama lagi, kita sapa aja Bapak Muhammad Arif Irama. Assalamualaikum Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak gimana nih kabarnya? Kelihatannya udah cerah gini, sehat nih pastinya nih Pak. Habis mandi, seger. Oh, bisa aja nih. Amin, amin. Makasih doanya. Sehat walafiat juga. Selalu lah Pak. Amin. Apalagi kan sekarang makasih nih diundang di Rumah Sedekah. Mudah-mudahan bisa dapat berbagi ilmu ya. Saya dapat ilmu juga dari Rumah Sedekah. Juga suatu kehormatan sekali Pak bisa mengundang jenengan, apalagi jenengan tadi saya lihat nih Pak di profil jenengan. Lihat ya. Ini gak kaleng-kaleng nih bintang tamunya nih. Udah dosen kampus yang ternama, terus udah terjun di dunia bisnisnya sangat emang luar biasa sekali. Sering ngisi seminar juga loh. Aduh, ini saya jadi minder gitu Pak, sedikit minder gitu. Minder banyak juga gak apa-apa. Saya juga ketularan minder nih. Aduh, nih. Yang bisa tampil di sini biasanya
para ini alim ulama ya kan, tokoh masyarakat. Saya ini cuman remahan rengginang ya. Tapi gak apa-apa, di sini kita akan berbagi sharing ya Pak buat para pemirsa. Kita akan berbagi Insya tentang Allah. pengalaman jenengan dan ilmu jenengan juga. Insya Nah, Allah. Pak, ini posisi di mana nih, Pak? Ya, salam kenal untuk semuanya. Saya Muhammad Ari Gunawan, atau dipanggil aja Cak Ari gitu ya. Saya dipanggil Cak Ari aja nggak apa-apa ya, boleh. Oh, Nah, saya tinggal di daerah di Tangerang ya, di Provinsi Banten. Tepatnya saya di kawasan Serpong ya, dekat BSD di Tangerang Selatan, dekat Tangerang Selatan. Nah, tapi saya masih di wilayah Kabupaten Tangerang. Gitu, tapi Mas Umam. kalau dipanggil Cak itu berarti aslinya dari Jawa nih, Pak? Nah, kira-kira dari mana? Kira-kira anu lah, daerah-daerah Surabaya dan sekitarnya. Ya, kira-kira Pak. Jadi emang punya daerah, saya dari Gresik. Saya dari Gresik. Area Gresik asli berarti, Pak. Area Gresik, terus terdampar karena pekerjaan terdampar di Tangerang. Tapi apa jangan-jangan punya jodohnya di Tangerang jadi ikut ke Tangerang gitu, Pak? Nah, salah, orang jodohnya malah di Lamongan, Mojokerto. Oh, Mojokerto, Pak? Ya. Oh, ini monitor saya di belakang kamera anak Mojokerto juga deh. Satu kampung nyambung deh. Kalau Mas Umam dari mana, Mas Umam? Kalau saya dari Jawa Barat, Pak. Oh, Jawa Barat ya. Jadi saya kalau ada Jawa bingung ya. Jawa bisa, Pak. Udah lama di Jawa. Udah bisa. Alhamdulillah. Udah lama di Jawa. Namanya sinten, Mas? Namanya pun sinten. Tapi Jawanya Jawa sama kayak jenengan, Pak. Jenenge sopo? Nah, itu makanya jenenge sopo. Jawa-Jawa arek biasa, Pak. Enggak bisa promo. Sama saya juga enggak kurang basa, meskipun kayak saya dulu lahir di Solo, tapi ya saya lebih banyak besar di Gresik sampai kuliah di UNER di Erlangga, terus saya bekerja di Jakarta sampai sekarang masih tinggal di sini. Ya mudah-mudahan bisa balik lagi ke Surabaya. Pak, ini kan saya boleh nanya kan, Pak? Ya. Ini saya lihat di biografinya jenengan nih, Pak. Ya, ini awalnya dosen ya, Pak, ternyata. Pernah. Oh, gitu. Gimana tuh ceritanya? Kok bisa pindah jadi ke tata boga bisnis dengan itu? Nah, ini apa kalau dilihat ya, dilihat dari foto ya, kalau boleh ditampilkan terhadap saya. Itu awalnya sih saya dari di slide nomor 2 ya. Itu saya awalnya sih dari BUMN, bekerja orang kantoran. Ya. Jadi orang kantoran tuh gimana sih ya, berangkat pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, pinggang pegel. Jadi P-nya ada berapa itu? P-nya ada 0,7 ya. Jadi melakukan rutinitas setiap hari ya. Selama 16 tahun di salah satu BUMN di penerbangan. Alhamdulillah di usia 40 itu ada penawaran untuk pensiun dini. Ya, pensiun dini. Dan saya salah satu orang yang mengambil dengan kondisi perusahaan saat itu sedang drop. Jadi itu adalah sebuah tawaran dan dengan berbagai pertimbangan yang saya sendiri juga merasa ini kok saatnya pengen ya berkarya di luar gitu ya, cari ilmu di luar, terus apa mungkin ya kira-kira bisa saya bertahan di luar. Tapi ya dengan Bismillah kemudian akhirnya qaddarullah dan dibantu dengan support dari keluarga, alhamdulillah saya akhirnya 2009 resign dan kemudian memulai babak baru sebagai seorang pengangguran. Saya itu pengangguran dulu ya, karena sudah nggak bekerja lagi, nggak mendapat penghasilan. Apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyambung hidup kami ya. Saat itu anak saya masih masuk TK, dan kemudian rumah juga ibaratnya masih cicilan tahun pertama. Jadi ini benar-benar nekat ya, dibilang nekat, keluar dari perusahaan yang
nasional, BUMN yang besar, dan banyak sekali teman-teman yang bilang dalam kutip membodoh-bodohi, kenapa kamu keluar gitu, nggak enak gitu ya. Tapi saya yakin. Tapi kenapa sih Pak? Ini Pak, jadi kan kayak Kenapa? orang kan banyak yang mencita-citakan menjadi seorang dosen atau kerja di BUMN, tapi kok malah jenengan keluar gitu. Apa yang membuat Anda yakin untuk yang benar-benar nah itu juga saya nggak tahu nih ya, apa yang saya putuskan saat itu, tapi nggak tahu saya punya, kalau dalam bahasa Inggrisnya feeling ya, kalau orang bahasa Jawanya mungkin kertek ya, ada rasa serk gitu gak Bismillah ketika saya ambil keputusan. Terus kemudian, dan yang mendorong saya mengambil pesangon adalah saya mengambil pensiun adalah pesangonnya yang lumayan, yang ketika saya ingin mewujudkan mimpi untuk mengajak orang tua serta mertua dan istri saya untuk umroh berbarengan. Alhamdulillah bisa dilakukan. Gitu. Jadi salah satu pesangon, salah satu manfaat atau keuntungan besar atau rezeki yang saya rasakan adalah bukan pesangonnya itu, tapi bisa berangkat umroh ya ke tanah suci. Alhamdulillah itu saya nggak tahu apakah dengan tabungan saat itu saya bisa mewujudkan dalam waktu singkat kalau misalnya saya masih bertahan, ya. Nah, intinya gitu sih, saya ingin mengambil kesempatan untuk berwirausaha, tapi juga di satu sisi hasil dari atau tabungan dari pesangon itu bisa kami gunakan untuk berangkat umroh. Alhamdulillah. Jadi ketika umroh, saya juga minta doa yang banyak sama pada Allah, dan saya cuma pengen ketika pulang saya dipilihkan kegiatan yang lebih berkah, yang manfaat, lebih menyenangkan ya. Insya Allah seperti itu Mas. Tapi pas pertama kali hijrah nih, istilahnya hijrah ya Pak, nggak apa-apa Pak. Hijrah dari dosen atau pekerja BUMN menjadi seorang entrepreneur itu langsung menemukan apa namanya feeling yang pas nggak Pak untuk menjadi, sekarang kan menjadi apa namanya istilahnya ahli di tata boga ya Pak ya, itu langsung terjun ke arah situ, apa emang awalnya morat-marit terlebih dahulu, berjuang terlebih dahulu seperti itu Pak? Isin aku cerita. Ya, tapi intinya gini ya, ini tidak semulus yang dipikirkan ya, yang direncanakan, bahwa ketika kita sudah punya modal, punya waktu, terus akan semudah itu kita merintis usaha ya. Istilahnya saat itu sudah dapat wadah atau saluran yang bisa, atau pekerjaan atau bisnis ya, bisa dikatakan seperti itu. Tapi ternyata enggak. Dan sambil menunggu ilham ya yang tepat, saya ikut membantu teman untuk mengajar di kampus. Jadi bisa dikatakan mungkin hampir setahun ya saya mengisi menjadi dosen tidak tetap ya istilahnya ya. Tapi intinya saya diminta membantu untuk menjadi dosen di salah satu kampus di Jakarta. Nah, ini menjadi satu ilmu lagi menjadi dosen ini, karena kalau di perusahaan sebelumnya saya juga membantu mengisi diklat ya untuk jadi tenaga pengajar atau trainer. Tapi ketika di perkuliahan ini memang unik ya, ada beda sendiri. Jadi menghadapi mahasiswa ya kan dengan berbagai karakter ya, penuh kesabaran dan lain-lain. Nah, ini belajar juga ya. Artinya, Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk menjadi dosen meskipun tidak lama, 1 tahun ya. Saya mendapat banyak pengalaman. Nah, kemudian di tahun kedua, nah itu ketika pulang umroh ini, alhamdulillah ya, masya Allah. Ini saya dapat ilham ya, Allah berikan saya ilham untuk membuka atau mencoba menawarkan ayam bakar. Ya, jadi itu ada di slide itu, nanti bisa dilihat. Itu ayam bakar
pertama yang saya jual saat itu coba-coba aja untuk tetangga kiri kanan. Saat itu masih, insya Allah masih ngajar, saya masih ngajar. Tepatnya di bulan Mei atau Juni 2010 gitu. Jadi 14 tahun, 13 tahun yang lalu, 13 tahun lalu. Ini ulang tahun ini kalau bulan Juni masuk ini insya Allah ulang tahun 13. Ini memang berat sekali memang memilih. Kita nggak tahu kenapa kok saya waktu milih ayam bakar. Saya pikir hanya yang penting masakan itu mudah dimasak dan aromanya menggugah selera, ya kan. Terus apa namanya banyak yang suka, ya. Saya memilih bisnis kuliner nih saat itu saya cuma berpikir bahwa makanan itu dibutuhkan orang tiap hari. Betul ya Mas Imam ya, dibutuhkan orang tiap hari. Terus kemudian bahannya juga murah, mudah, dan yang melakukan utama adalah istri saya. Jadi artinya saya hanya memberi inspirasi, memberi ide, bisnis, konsep. Nah, kemudian istri saya yang mengeksekusi. Oh, berarti ada peran istri nih Bang buat oh harus, ya. Tak kira aku pikiran tadi, wah, berarti Bapak ini bisa masak. Ternyata ada peran istri juga yang membuat membantu masak itu. Kalau tadinya BUMN Garuda kan ya, sekarang BUMN-nya Badan Usaha Milik Nyonya. N-nya milik Nyonya. Jadi dengan bagian marketingnya, istri dengan bagian dapurnya seperti itu. Ya, jadi saya yang meng-create menu, meng-create dan marketing. Saya lebih banyak bertransaksi dengan customer, berinteraksi, ya, silaturahim dengan mereka. Alhamdulillah dengan sistem silaturahim ini mereka senang sekali, ya, sapa, diajak ngobrol. Kadang-kadang kalau saya ngirim ayam bakar kadang diajak ngopi. Enak ya Mas, dikirim tapi diajak ngopi. Nah, ini jarang-jarang. Tapi alhamdulillah menjadi seperti saudara. Jadi customer itu kita anggap menjadi seperti saudara. Ya, itu dengan pengalaman nol, ya, pengalaman nol. Artinya benar-benar saya melakukan bisnis ini dengan pelan-pelan dan berhati-hati, ya. Hati-hati dan pasti dengan hati, ya. Saya tahu bahwa ini nggak gampang berebut di era kompetisi saat itu, yang saya pemain baru dan bertanding dengan para pelaku-pelaku kuliner yang sebelumnya memang sudah laris manis, ya, sudah besar. Jadi saya sangat berhati-hati supaya nggak salah-salan dan memperbaiki cita rasa. Dan alhamdulillah ayam bakar itu jadi favorit di customer kami. Dan itu kan ada namanya gitu Pak, ayam bakar dapur Ciamik gitu. Betul. Itu asal mulanya nama dapur Ciamik itu seperti apa Pak? Kayak kelihatannya kayak khas banget gitu loh, dapur Ciamik. Jadi kayak apa kayak gitu Mas? Didengarnya gitu Pak. Kalau orang marketing, wah enak nih dengernya. Ciamik memang artinya enak. Ciamik itu artinya enak, ya. Nah, ini dapat dari salah satu customer sebenarnya nama Ciamik ini. Sebelumnya kan pakai nama ayam bakar Mama Rafi gitu. Tapi kemudian salah satu customer bilang, ini ayam bakarnya Pak Hari ini Ciamik gitu. Ciamik itu enak, ya, artinya dalam bahasa ininya artinya enak, ya. Apik, enak, bagus gitu, ya, itu Ciamik. Kalau orang Jawa ngomong Ciamik Soro, itu top markotop, maknyus gitu lah. Ini saya jadi makin semangat, ya. Terus kemudian saya lihat kok namanya kok bagus, ya udah saya bikin aja namanya ayam bakar Ciamik. Simple gitu aja. Jadi saya melakukan semua ini dengan simple aja. Saya ambil buku resep, jadi kami juga nggak tahu gimana belajarnya. Kita ngikutin aja resep, alhamdulillah pelan-pelan kita perbaiki rasanya, alhamdulillah ayam bakar ini terus disukai. Dan yang penting lagi Mas Umam, ini saat itu saya pasti mempertimbangkan banyak biaya, ya.
atau mempertimbangkan tabungan. Jadi jangan sampai tabungan pesangon ini bisa langsung habis. Gimana caranya? Salah satunya dengan kami belum berani untuk membuka warung yang besar. Jadi saya hanya mencoba lewat membuka sewa lapak di salah satu tempat di PSB. Dan itu gak lama, sekitar 3 bulan, kok banyak customer yang pengen boleh nggak dikirim gitu ya. Sebagian mulai besar mulai minta dikirim. Lama-lama banyak yang minta dikirim, ya akhirnya saya lewat jalur online. Kedua, sewa warung kan mahal ya. Terus kemudian cari sumber daya manusianya, ya kan. Terus bagaimana waktu kita ngawasi, ya kan, dan lain-lain. Jadi saya saat itu sudah melakukan usaha kecil-kecilan orang pensiunan ini yang menjual ayam bakar. Ya. Nah, kemudian pelan-pelan yang membeli ayam bakar itu tanya, bisa nggak ada pesan untuk nasi pok? Jadi alhamdulillah pelan-pelan tuh mulai terbuka jalan. Dengan misalnya pesan nasi pok jalan, terus kemudian ada yang nanya, bisa nggak jualan bisa nggak bikinin tumpeng? Itu maksudnya. Jadi berarti tahun berapa itu Pak udah ada mesen lewat online itu? BlackBerry, waktu masih zaman BlackBerry di 2010 saya masih pakai BlackBerry, masih pakai email ya, pakai mailing list, terus kemudian telepon biasa, SMS, dan komunitas ya, mailing list komunitas. Saat itu saya ikut komunitas ya. Jadi alhamdulillah lewat jalur itu mulai tumbuh, mulai dikenal. Dalam waktu setahun itu sudah lumayan lah, bisa rutin, masih ada pembelian yang alhamdulillah. Jadi sambil ngajar ya. Jadi kalau keuntungannya bisa saya tinggal ngajar gitu. Karena sudah urutannya sudah, sistemnya sudah secara simpel sudah ada, jadi bisa saya bisa ngajar. Nah itulah akal asal mulanya sehingga saya suka mengisi pelatihan itu ya, awalnya pertama karena sering ngajar di kampus gitu Mas Mom. Gitu. Tapi pada zaman itu Pak lebih istilahnya kalau bahasa Jawa lebih banter online apa lebih banter offline ya Pak? Saat itu saya putuskan 100% online. Jadi saya nggak punya warung offline-nya. Jadi cuman saya kaget juga loh, kok orang semudah ini ya pesan-pesan gitu ya. Jadi ya saya lanjutkan, saya tata semuanya, saya bikin grup khusus untuk customer ya kan. Kemudian saya share menu-menu gitu kan. Makin lama terus kemudian saya masuk ke Facebook, setelah Facebook ada WhatsApp ya kan. Nah itu terus makin lama makin mudah ya, jual itu ternyata makin mudah ya. Cuman kita memang harus memperkuat dari rasa. Ya. Dan pemirsa jadi, ya, kalian boleh tahu ini di gambar-gambar ini itu merupakan menu-menu yang jenengan buat nih Pak. Berarti kalau sebanyak itu ada timnya Pak sekarang nih Pak? Atau masih ya, cuman saya tim itu honorer, timnya honorer, saya nggak punya gajian, jadi tidak gajian, berarti mereka berdasarkan project. Jadi misalnya ada pesanan, ya udah saya panggil tim, mereka bekerja sesuai porsi, setelah itu saya per hari saya bayar. Gitu. Jadi tidak ada upah bulanan. Nah ini salah satu konsep bisnis model yang efisien ya. Gitu. Mulai dari yang mudah, yang murah. Itu Mas. Itu banyak dan ya, sekarang alhamdulillah setelah 10 tahun ini alhamdulillah akhirnya sekarang sudah berani untuk menerima pesanan prasmanan. Dari yang tadinya jual ayam bakar sekarang sampai dengan catering ya Pak, berani Pak. Ya. Dan qadarullah dan alhamdulillah bisa menyekolahkan masih alhamdulillah meskipun sudah 10 tahun tidak kerja di kantor, ya alhamdulillah masih bisa menafkahi dan menyekolahkan anak-anak sampai mereka pesantren alhamdulillah.
Tapi kalau berbicara menu, Mbak, kalau misalnya ada yang pesan, menunya itu ditentuin apa udah ada tentuan di jenengannya atau emang customernya itu boleh mesen menu yang ingin dia pengen gitu, Pak? Ini menarik. Jadi karena online ya, jadi terbangun komunikasi yang lebih terbuka ya, lebih intens antara saya dengan customer. Pertama, pastinya saya tawarkan apa yang ada di Instagram, katalog ya, di Instagram dan di Facebook dan di website saya, ada di blog, di website saya. Nah, tapi kami juga membantu mereka, misalnya ada mereka bingung. Itu besok ini mau ada kesunatan misalnya gitu, ada sunatan, bisa nggak buatkan prasmanan yang cocok. Ya, saya akhirnya kan terjadi komunikasi ya, saya tanya tamunya siapa, jam berapa, terus tanyakan dari mana. Jadi saya menyesuaikan, misalnya dari Jawa Barat, dari Sunda ya, saya pilihkan mungkin makanan-makanan yang menu-menu tradisional Jawa Barat. Contohnya kayak nasi liwet Sunda gitu. Tapi misalnya dari banyak keluarga-keluarga Jawa Timur, saya kasih gimana nih, mau dibikinin apa ini, nasi rawon soto atau ayam goreng atau apa dan lain-lain. Jadi kita menyesuaikan menyesuaikan pemesan, dan bahkan sekarang ada lagi nasi kebuli. Jadi makin variatif menu-menunya. Itu bisa di Instagram saya di @dapurciamik99. Jadi ada juga tuh di slide juga ada, itu bisa dilihat di foto itu nama IG saya dan juga Facebook saya. Jadi itu yang membantu ya, insya Allah alhamdulillah, untuk membantu memperkenalkan, menambah customer baru dan lain-lain. Seperti itu maksudnya. Nah itu ya pemirsa, bisa dilihat, cek di Instagramnya atau di Facebook di @Dapur Ciamik nih, Pak. Ya, betul, 99. Dapur Ciamik, di situ banyak sekali menu-menu yang bisa kalian pesan, terutama yang ada di Tangerang. Tapi kalau misalnya berbicara domisili, Pak, kalau misalnya yang mesen itu jauhnya itu seberapa ini, Pak? Ya, sebenarnya kami memang memprioritaskan untuk yang dekat-dekat maksimalnya. Soalnya pasti jangan sampai terlambat ya, nomor satu ya. Nomor satu itu yang pasti pesanannya, makanannya enak, fresh, dan tidak terlambat. Gitu. Jadi saya usahakan yang daerah sekitar Tangerang Selatan, atau paling tidak Jakarta Selatan lah, itu masih tercover. Tapi karena ini online, jadi akhirnya terbuka kan dari berbagai mereka yang berbagai media yang mengakses. Jadi pernah juga yang dapatnya dari Bekasi gitu, yang jaraknya itu bisa 80 km gitu. Oke, lumayan jadi jauh ya. Jadi yang ada di Tangerang Selatan atau Jakarta Selatan gitu ya, bisa kalau misalnya emang lagi berdomisili di sana, bisa langsung pesan aja atau cek dulu di Instagram di @dapurciamik. Saya pengen ke sana nih, Pak, cuma kejauhan. Ayo. Tapi nanti kalau bisa liburan di Jakarta, insya Allah saya akan bakal mampir. Kan pulang kampung ya, Jawa Barat ya. Jawa Baratnya di mana, Mas? Cirebon, Pak, saya. Cirebon. Dari ujung ke ujung ya. Gentong ya. Pak Gentong, nasi jamblang. Nasi jamblang. Ya. Pak, kita akan break dulu sebentar nih, Pak, karena ada yang mau lewat satu ini. Ya, untuk pemirsa jangan kemana-mana, pemirsa tetap di podcast Ngopi Seni, Ngolah Pikir Santri Entrepreneur, nah di channel YouTube Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama bersama Bang Jatim Syariah. Hai Sobat Barokah, tahukah kamu manfaat haji di usia muda? Pertama, kamu masih punya fisik yang kuat. Kedua, kamu bisa menolong jamaah lansia yang membutuhkan. Ketiga, kamu dapat memohon jodoh terbaik. Keempat, kamu dapat banyak waktu untuk menjadi lebih baik sepulang haji. Informasi lebih lanjut, kunjungi laman bankjatim.co.id atau kunjungi kantor cabang syariah maupun kantor layanan syariah Bank Jatim.
Tunggu apa lagi? Segera daftar haji di Bank Jatim Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo para santri, para kiai, para aktivis, para pengabdi minum madu berkah songo-songo yang diproduksi oleh Pesantren Tahfidz Mambaul Ulum dan Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama bersama dengan mitra. Insya Allah dengan ikhtiar ini kita bisa menjadi lebih kuat, lebih sehat di dalam memberikan pengabdian terbaik kepada umat. Hai Sobat Barokah, butuh dana talangan untuk modal usaha? Jangan khawatir, pembiayaan piutang IB Barokah solusinya. Keunggulannya, jangka waktu maksimal 12 bulan, maksimal pembiayaan sebesar nilai invoice, perlindungan asuransi syariah, dan pemberian diskon atas ujroh wakalah penagihan transaksi. Informasi lebih lanjut, kunjungi laman bankjatim.co.id atau kunjungi kantor cabang syariah maupun kantor layanan syariah Bank. Oke, kembali lagi di podcast Ngopi Seni Ngolah Pikir Santri Entrepreneur Nahdliyin di channel YouTube Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama bersama Bang Jatim Syariah. Pemirsa, kita akan lanjut lagi berbincang-bincang bersama Pak Ari atau biasa kita kenal kata Paknya Cak Ari. Halo Pak, masih ada ini? Ya, siap. Jaringannya. Oke, masih. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol di season 2 ini tentang sedekah nih Mbak. Kita tahu bahwasannya seorang entrepreneur itu usahanya tidak terlepas dengan sedekah. Nah, kita akan ngobrol dengan praktisnya langsung. Pak Ari ini kan pasti udah mengisi di berbagai macam seminar ya Pak. Nah, menurut dengan ini sedekah dengan korelasinya usaha yang akan dibangun itu seperti apa sih Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung ya tadi ya topik yang mengenai sedekah ya tadi. Sebenarnya saya sendiri juga belum kuat sekali untuk saya mengenai sedekah. Tapi saya yakin banyak sekali di kajian ya di ayat Al-Qur'an dan hadis yang sangat menyarankan atau menghimbau, mengajak untuk berbuat sedekah. Ya. Segitu kemuliaannya sedekah. Ya. Nah, hubungannya dengan bisnis, saya hanya berpatokan mencoba salah satu ayat yaitu At-Tolak ya. Tolak itu disebutkan barang siapa bertawakal pada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Layar kalau salah mohon tolong dikoreksi. Nah, itu artinya gini, ketika kita mencoba menjual ya, berbisnis, itu pasti kita menggunakan banyak cara ya, strategi dan lain-lain. Nah, kemudian bisa sukses, bisa gagal, ya kan? Nah, ketika saya meyakini bahwa ketika kita memberikan sebagian dari hasil usaha, ya, apakah itu dalam bentuk uang atau dalam bentuk makanan, saya yakin pertolongan Allah lebih cepat katanya. Artinya, ketika kita melakukan strategi, nah kalau istilahnya sekarang marketing langit ya, kita kembangkan strategi mengetuk langit ya, mengetuk rahmatnya Allah ya. Nah itu saya yakin saat itu pertolongan Allah dalam arti rezeki itu akan mudah cepat datang ya. Dan insya Allah dipilihkan yang thayyib ya, insya Allah berkah gitu ya. Itu yang kemudian mendorong kami melakukan membagi makanan untuk
yatim duafa di sekitar kawasan kami. Awalnya sedikit-sedikit ya. Awalnya kami mengundang anak yatim ke rumah. Awalnya ya beberapa acara misalnya milad atau syukuran apa itu saya undang anak yatim tetangga kiri kanan belakang kampung itu untuk datang ke rumah, makan bareng, pulangnya kita kasih uang saku sekedarnya ya. Nah ini lama-lama terus kemudian inspirasi untuk membagi juga ke nasi juga yang juga merupakan dari olahan dari dapur Jami ini untuk dibagikan ke panti yang di luar wilayah, di luar komplek, di luar perumahan kami. Nah kemudian ketika kami lakukan itu ada teman yang kok melihat kok apa itu, nah, nanya-nanya terus kemudian kok dia pengen ikut ya, kemudian mulai ikut 1, 2, 3 kemudian customer kok lama-lama mereka nanya kapan ada lagi karena waktu itu juga saya juga mau nomor tertentu aja. Nah kemudian akhirnya hampir tiap bulan sekali kita punya sesi, kita punya program untuk berbagi berjamaah ya, nasi pok. Jadi saya mereka nitip, terus kemudian diwujudkan kami dalam masakan, terus kemudian kami bagi, misalnya dapat 30, ya udah kita bagiin 30 ke, kita lihat panti mana yang kira-kira isinya nanti cukup untuk 30 pok gitu. Ada beberapa panti, kita bagi beberapa panti. Kalau cukup satu panti ya satu panti. Kemudian semakin lama kok semakin banyak yang ikut, jadi akhirnya mereka minta kalau bisa tiap hari Jumat. Nah ini berat sebenarnya, buat kami karena memang kami belum kapasitas kami saat itu memang belum mampu ya. Tapi Bismillahirrahmanirrahim sekali lagi kami coba melayani itu, Masya Allah ternyata memang saya kaget ya, artinya dengan kami melakukan itu program mingguan itu yang namanya customer baru pesanan dan lain tiba-tiba ada aja dibanding kalau kami melakukan pemasaran lewat poster, flyer, dan BlackBerry ada itu ya, pakai DM dan lain-lain. Nah ini ternyata lebih dahsyat dampaknya ketika kita sudah melakukan bagi-bagi makanan itu. Dan itu nggak dirasakan oleh kami aja, tapi juga dirasakan oleh para partisipan yang ikut ya, paket Cinta Yatim. Ya, kami sebutkan paket Cinta Yatim setiap hari Jumat. Nah ini mungkin ada lagi foto-foto ya, ada beberapa, itu adalah insya Allah mudah-mudahan menjadi penyemangat kita bersama ya. Itu foto-foto mereka yang sangat ceria ya, menerima bingkisan ya makanan yang dari dapur Jami, tapi dari donasi berbagai teman-teman ya, customer dan lain-lain ya. Dan pesertanya nih saya kaget juga, ternyata bukan teman-teman saya yang di Jakarta saja, ada yang dari Surabaya, ada yang dari luar Jawa, ada bahkan yang sempat juga pernah dari Singapura ya. Masya Allah, saya bilang Masya Allah, ini saya merinding pokoknya ya, karena sudah komit dari awal, jadi kami tidak menutup siapapun, silahkan yang penting ikhlas aja. Dan kami bagi sesuai dengan jumlah donasi. Misalnya ada yang memberi makin banyak, ya udah kita bagi. Makanya kami mendata semua panti yatim, baik yang atau yatim duafa, baik yang di panti maupun yang di kampung-kampung. Jadi kami banyak sekali dibantu oleh para relawan juga yang di kampung-kampung, yang mereka sangat senang sekali, Masya Allah. Jadi mereka mendapat bingkisan itu, mereka siap menyalurkan ke yatim duafa di sekitarnya. Nah, itu kolaborasi ya, kami alhamdulillah berjamaah dan bisa membagi dengan menu-menu yang kami tawarkan. Jadi bukan menu-menu yang ala kadarnya, tapi juga menu-menu yang kami tawarkan, yang kami bikin di katalog kami ya. Jadi tiap pesanan gitu. Jadi kami nggak milih-milih, kasih aja nasi kerupuk gitu ya misalnya, enggak. Kita kasih nasi kebuli, kita nasi ayam bakar madu, urap, atau nasi liwet. Jadi apapun yang kami jual
insya Allah kami olah kita untuk mereka. Jadi kami nggak pilih-pilih. Bahkan Berarti ya gimana? emang berarti ini ya Pak, sangat berpengaruh sekali ya Pak antara sedekah dan juga usaha ini. Pokoknya jangan sampai terlepaskan. Nyambung, gitu ya. nyambung. Harus nyambung Masya Allah, seperti ini itu. terbukti sekali. Jadi terbukti sekali. Ibaratnya gini, ya bukan berarti kita nggak malas-malasan, nggak marketing ya. Kita pemasaran ikhtiar, tapi itu lebih just lagi ketika kita dorong dengan sedekah. Tapi nawaitunya sedekah tidak untuk ngelancarin bisnis ya, itu hanyalah dampaknya, dan itu ganjaran atau balasan dari Allah yang Allah janjikan ya, minimal berapa 10 kali ya, atau 700 kali lipat. Nah, itu nilai saking besarnya ya yang Allah firmankan itu, karena saking besarnya ya, kita nggak bisa menghitung 700 kali lipat sebesar apa. Tapi alhamdulillah yang namanya orderan itu sambung menyambung lah, dan pas dengan misalnya sesuai dengan kebutuhan kami, dan jadi bisa dikatakan tidak terlalu ngoyo, tapi insya Allah ada aja. Ada aja berarti ya, Pak. Mas. Emang berarti itu suatu keajaiban ya Pak, keajaiban dari sedekah ketika kita membangun usaha ini. Tapi kalau misalnya gini Pak, ada suatu permasalahan Pak, permasalahan dari contoh saya nih baru nyadar gitu Pak, dari nyadar bahwa sedekah ini berpengaruh nih buat usaha. Jadi akhirnya oke lah saya mulai sedekah. Tapi gimana sih Pak dari diri Bapak ini memulai bahwasanya kita harus bersedekah nih, awal mulanya nih Pak. Kadang kita kan bisnis aja lagi susah gitu, kita belum omsetnya belum gede tapi kita harus sedekah. Nah menurut Bapak seperti apa ini Pak? Ya kalau Harus dibilang memulai awal secara logika, ya jadi kalau dibilang secara logika itu saya sendiri takut ya sebenarnya. Tapi saya ceritakan. Jadi mengapa saya mencintai sedekah, atau saya melihat keajaiban sedekah ini ketika saya melakukan, boleh saya cerita sedikit ya, flashback ya. Sebentar ke masa ketika anak saya, kami mau melaksanakan akikah untuk anak saya. Saat itu kami karena mendapat karunia anak laki-laki, sebenarnya pengennya saat itu kami dua ya, ingin dua ekor. Tapi kemudian saya tahan, akhirnya satu saja, karena yang satu saya bilang ke istri saya, ini untuk keperluan nanti kalau misalnya ada yang dibutuhkan, atau beli kereta bayi dan lain-lain. Nah, ketika saya memutuskan untuk akikah 1 ekor kambing, malamnya saya gelisah, nggak bisa tidur loh. Kok padahal sudah selesai, sudah pesen, kok nggak enak ya. Saya akhirnya bilang istilahnya, kok rasanya diberi karunia, diberi rezeki, tapi kok kita kurangin ya haknya ya, yang 2 ekor nih. Akhirnya saya putuskan untuk, akhirnya semua malam itu saya pesan 2 ekor kambing. Jadi kami nggak mikirin kereta torong bayi, kereta apa yang lain-lain. Jadi bismillah, kita bertawakal, nyenengin lah, bersyukur lah bahwa kita udah dapat rezeki ya, anak yang sehat ya, dan rezeki nikmatnya. Kemudian ternyata, nah ini ada kejadian yang luar biasa, masya Allah. Ketika acara akikah mau dimulai itu, ada keluarga yang datang dari wilayah di Jabodetabek sini ya, dan dia datang sambil membawa hadiah untuk anak saya. Dan kira-kira hadiahnya apa Mas Imam? Tahu nggak hadiahnya apa? Besar sekali keajaibannya ya Pak ya. Hadiahnya kereta bayi yang kita pengenin. Itu sudah ada di kamar anak saya. Jadi saya kadang-kadang kalau ingat, jadi apa yang kita ingini, dan ketika kita berkorban untuk merelakan bahwa itu keinginan itu kita kalahkan dengan keinginan yang lebih mulia, ternyata Allah ganti itu kontan. Itu yang satu bukti pertama ya, bahwa Allah sangat mencintai sedekah dari hambanya. Gitu. Jadi efeknya berarti itu, bukan saya, ini ya Pak, efeknya berarti kemana-mana nih Pak atas berkat sedekah itu ya, bukan hanya dalam ya itu salah satu contoh yang ketika ditanya, Mas Umam tanya kenapa kok bersedekah, ya ini karena saya mengalami
pengalaman spiritual sendiri saat ketika saya mengakikahkan anak saya itu pertama luar biasa, dan saya yakin bahwa saya ini nggak main-main. Jadi kalau memang teman-teman punya usaha, siapapun Anda yang mampu, sedekahkan. Ya, zakat itu insya Allah sesuai dengan nisabnya ya pasti. Tapi kalau sedekah ini yang harus mungkin bisa dikatakan kita paksain deh dikit-dikit maunya tadinya 10.000, 20.000, kemanapun terserah ya. Yatim duafa atau bahkan ke saudara yang sedang membutuhkan. Ada juga ini satu cerita lagi, jadi bukan customer ya, satu supir taksi. Ketika saya sedang mengirim, waktu itu naik taksi, supir taksi bilang gini, Mas ini kok tiap minggu ngirim-ngirim gini ya? Iya, kenapa? Nggak apa-apa, ini titipan dari teman-teman saya. Terus pembicaraan beralih ke saya, anaknya gimana Mas? Ada berapa? Biasa. Terus dia bilang, anak saya baru 1. Dan kami sedang berobat karena 5 tahun sudah 5 tahun kami belum diberi anak lagi. Ke dokter mana, ke sana sini, nggak ada hasilnya. Jadi akhirnya ya saya berdoa mudah-mudahan cepat-cepat dikaruniai ngomongan lagi. Nah kemudian saya coba nih mendakwahkan sedekahnya. Saya bilang coba barangkali bisa. Ikhtiar yang satu lagi ini Mas, kita bilang untuk kasih. Kita bilang apa itu? Ya kalau istri kan bisa masak. Oke, masak apa aja deh. Coba ya secara rutin beberapa kali bikin nasi bungkus berapa 5 atau 10 atau mampunya. Kirim ke tetangga-tetangga yang yatim duafa. Kalau ada yang yatim. Kalau enggak, saya berikan alamatnya yatim panti yang akan mau dikirim sedekah itu Mas. Ya, oke, terus ya, makasih sarannya, insya Allah aku kebetulan istrinya jualan mie ayam, jadi ya mungkin akan mie ayam akan dia bagian kita nggak ketemu, sampai waktu asar ketemu lagi supir taksi itu, dan dia bilang, Assalamualaikum, apa kabar? Masih ingat saya Pak? Gitu. Masih, ini yang dulu Mas ya ngantar saya. Oh ya, alhamdulillah. Apa Mas Ari, makasih advice-nya, nasihatnya. Kenapa? Waktu itu Mas Ari kan ngasih tahu kalau sedekah itu jadi salah satu cara untuk mengabulkan doa. Gitu. Berarti emang ya, sedekah itu feedbacknya macam-macam ya Pak, mungkin ya, nanti setelah itu dia cerita kalau nggak lama setelah dia berbagi mie ayam, istrinya hamil. Itu. Saya bilang secepat itu Mas Ari, ya Allah, kontan. Saya bilang Masya Allah, saya mengalami lagi cerita, tapi meskipun cerita dari orang lain, saya mengalami terbuktinya bahwa sedekah itu kayak kontan. Hanya kita harus yakin dan ikhlas ketika sedekah, dan senang, jadi tidak menjadi beban. Dan kita nggak lalu ngarep, ketika itu ngarep, terus kemudian itu tidak terjadi, terus kita menjadi kecewa. Iya, jadi perasaan itu yang harus kita buang dulu. Jadi tidak boleh ada apapun, kita harus ikhlas dulu, dan kita ngasih tidak tanpa meskipun kita boleh berdoa atas wasilah dari sedekah itu, kita boleh berdoa yang mudah-mudahan menjadi terkabulnya doa gitu. Ya alhamdulillah banyak sekali yang teman-teman yang ngalamin peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang merubah nasib mereka dengan sedekah seperti itu. Itu emang sangat luar biasa sekali ya Pak, sedekah ini ya Pak. Ya. Kalau diceritain mungkin banyak sekali ya dongeng keajaiban sedekah. Dan itu memang karena terbukti sekali. Dan itu tidak lihat yang mereka 10.000 atau 1 miliar, itu Allah akan kabulkan. Itu yakin. Salah satunya juga tadi dari Al-Tolak tadi, artinya kan banyak sekali ayat-ayat lain, ayat-ayat sedekah yang akan membantu ya kegiatan kita apapun, apakah kita sedang dalam kesusahan, kita dalam ratu riwayat justru dalam keadaan susah itulah, maka itu akan lebih cepat lagi terkabulnya doa. Itu yang keikhlasan tingkat tinggi ya mungkin
Orang kalau orang berduit atau orang berlimpah mungkin akan mudah, tapi ketika ditimpa masalah dan kemudian dia masih bersedekah. Ini ada satu, saya sebelum ini berakhir ada satu lagi cerita bersedekah ya, ketika dia dalam keadaan susah, pas-pasan, jadinya pas-pasan, anaknya lahir pertama dan nggak keluar-keluar di salah satu rumah sakit bersalin. Kemudian ayahnya berinisiatif untuk melakukan bersedekah saat itu juga. Jadi dia yakin Bismillah, kita udah berdoa tapi si anak ini agak si bayi ini agak susah keluar. Jadi dia mentok, tapi dalam mentoknya itu dia ingat Allah dan kemudian dia segera bergegas mencari rumah yatim terdekat untuk bersedekah. Dia memberikan uang dan kemudian ketika balik ternyata anaknya alhamdulillah sudah lahir. Subhanallah, insya Allah. Itu banyak sekali cerita-cerita seperti itu yang sayang kalau kita masih bisa bernafas, masih bisa mempunyai kelebihan harta atau kelebihan. Kalaupun kita nggak bisa bersedekah makanan, kita bersedekah tenaga. Misalnya itu program-program yang kami lakukan itu tidak hanya berbagi makanan juga, Mas Umam. Jadi misalnya kami sisihkan sebagian dana dari memasak itu untuk misalnya beli cat. Jadi di pondok pesantren itu banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang kalau kita lihat itu sebenarnya subhanallah ya, masalah itu kita nggak akan mampu mungkin kalau nanggung. Itu sekian puluh anak harus ditanggung oleh satu orang pengurus, dan itu tiap hari ya, makan, minum, sekolah, ya, belum bangunan, perawatan bangunan dan lain-lain. Nah, ketika kami lihat ada salah satu pesantren yang kumuh, rusak temboknya dan lain-lain, saya mengajak beberapa teman untuk kita ngecat bareng-bareng yuk. Kemudian alhamdulillah, karena memang mereka mungkin biayanya untuk memprioritaskan untuk makanan ya, untuk beli mereka untuk makanan di sekolah. Jadi sebagian juga bangunan-bangunannya rusak ya, atau tidak terawat. Jadi ini sangat saya sayangkan ya. Jadi ketika kami ngajak teman-teman, alhamdulillah teman-teman ada yang banyak jadi relawan dan kemudian mengecat, alhamdulillah menjadi bersih, anak-anak seneng ya, kami juga ikut bersyukur. Terus kemudian misalnya ada pancuran wudhu, itu mereka bayangkan anak 30 harus wudhunya di tempat cucian piring, itu kita bayangin kan, kalau tiap harinya 5 waktu. Akhirnya kita inisiatif bikinkan saluran pipa untuk wudhu yang lebih nyaman ya alat keadaannya tapi masih nyaman, alhamdulillah mereka mau dan kemudian kita bikinkan. Jadi seperti itu, jadi tidak harus bentuknya makanan, lebih banyak memang makanan, tapi ada sebenarnya celah-celah sedekah yang bisa kita lakukan yang dengan tenaga ya. Kadang-kadang juga ada yang menyumbangkan Al-Quran, mushaf Al-Quran ya, kita distribusikan ke mereka. Buku Iqra kita distribusikan ke mereka. Kita tanya kebutuhannya apa lagi. Jadi ada beberapa teman yang nyumbang laptop, ada yang nyumbang handphone pada saat pandemi dulu ya. Pada saat pandemi, karena mereka harus sekolahnya pakai online. Seperti itu. Jadi papan tulis ya. Ini banyak sekali sebenarnya kita bisa menolong panti ya, panti pesantren yang kita datang aja, kita lihat sekitarnya apa kira-kira yang misalnya dari tempat wudhu, papan tulisnya ya, atau baju-bajunya, atau selain makanannya. Kalau makanan insya Allah, atau waktu ada bangun misalnya membangun rumah, membangun kamar untuk asrama putri misalnya. Nah itu saya menggalang juga teman-teman untuk ayo kita urunan yuk, semen, pasir ya semampu kita. Nah, kita kumpulkan dapat berapa, 1 truk, dan semen berapa kita kirim mereka. Bismillah, insya Allah mudah-mudahan itu jadi amal jariah meskipun kita nggak sedikit. Berarti ya, jenengan nggak banyak. Bisa merasakan dari sedekah tersebut nih Pak, yang artian pemirsa banyak sekali narasumber-narasumber yang kita datangkan itu berbagi sharing tentang feedbacknya sedekah, keajaiban sedekah buat kalian. Nah ini rumah sedekah itu membuat suatu program untuk kalian, ilmu tentang keajaiban tentang sedekah
untuk kalian itu mempelajari seperti itu, kalian bahwasanya usaha yang kalian jalankan itu harus terlibat dengan sedekah seperti itu Ya. ya. Pak Ari, Gak apa-apa dipaksa dikit, lama-lama juga nanti akan jadi biasa. Menyenangkan kok, jika itu menyenangkan, betul, insya Allah. Pak Ari, terima kasih banyak ya atas waktunya, atas ilmunya dan juga atas sedekahnya, yaitu berupa ilmu Ini untuk cerita para aja nih, pemirsa dongeng dari ini aja, dongeng aja yang bisa lakukan seperti itu ya. Memang yang pasti sebagian harta kita itu adalah hak yatim ya. Betul, Dan kemudian mengasah jiwa sosial, kepekaan. Jadi kalau kita nggak memaksa untuk sedekah, nggak akan muncul kepekaan ya, kepekaan sosial. Dan kemudian pastinya untuk kemuliaan, keutamaan pasti sedekah itu pasti sangat besar sekali pahalanya. Dan kita akan buat kelak ya. kebaikan kita bersama nih Pak Ari. Di akhirat, insya Allah. Insya Allah bakal Kemudian yakin bahwa kebaikan kita. Ya, betul. Yakin bahwa ketika kita memulai usaha dan untuk mendapat ridhonya dan dimudahkan, dilariskan, ya memang jimatnya ya sedekah ini. Ya, kita nggak ngambil jimat dari yang lain-lain, jimatnya ya sedekah ini salah satunya. Jadi nggak usah ragu, kumpulkan, sedekahkan, kirimkan. Ya. Mau bersama-sama atau sendirian berjamaah silakan. Itu dari manapun dan apapun. Anda punya apotek berarti sedekahnya obat. Yang punya restoran sedekahnya makanan. Yang punya laundry sedekahnya ya sedekahnya charter jemput pakaian atau mukena ya kan, sarung dari mereka. Yang saya pernah mengajak satu profesinya tukang atau barbershop, di barbershop. Saya ajak gunduli nyukur anak-anaknya, senangnya minta ampun ya. Jadi apa aja Anda bisa lakukan, apapun profesinya, pintu-pintu sedekah sangat apapun itu tuh kebaikan buat orang lain, itu merupakan ya. suatu sedekah. Bahkan balik lagi nggak punya apa-apa, bisanya ngajar, ya mengajar. Anda punya ilmu apa, Anda datang ajarkan, itu mereka lebih akan Oke, Pak Ari, terima kasih banyak sekali lagi nih Pak atas waktu dan juga sharing ilmunya. Sama-sama, mohon maaf kalau ada apa namanya yang kurang atau yang salah. Saya mohon izin untuk insya Allah bisa belajar juga dengan rumah sedekah. Dengan salam juga saya untuk Gosotik, ini beliau salam takzim saya, beliau dan para pengurus dan juga Mas Umam dan tadi siapa Mas? Mas Fatoni ya, Mas Fatoni dan ya semuanya. Itu mudah-mudahan Allah berkahi, Allah rahmati, sehat walafiat. Amin, amin. Sekali lagi terima kasih nih Pak. Sami-sami. Dari saya juga pemirsa, mohon maaf apabila ada. Nanti ketemu di Malang ya, insya Allah ya. Nanti kita ketemu mungkin di lain waktu nih Pak, secara offline kita akan sharing-sharing lagi. Ya. Dan untuk pemirsa, terima kasih banyak atas waktunya dan jangan pernah lewatkan podcast kami yang merupakan isinya ilmu tentang bisnis dan juga tentang ilmu sedekah. Khusus untuk kalian tentunya di hari Rabu malam, Kamis jam 8 malam. Dari saya sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
relawan haji di sini. Saya juga beberapa bulan yang lalu menjadi anak-anak ibu dari Kabupaten Malang di PBNU juga untuk datang di sini dalam rangka menjaga ini supaya NU itu tetap hadir dalam situasi yang sulit. Maka saya sering sampaikan itu, kita itu harus membuat NU itu hadir di hati masyarakat di semua situasi, khususnya pada situasi yang benar. Para pemirsa channel Rumah Sedekah, di belakang saya ini hamparan bekas lahar yang sekarang sudah mulai dikerjakan untuk dikurangi karena ini menjadi akses alternatif bagi masyarakat yang ada di Pronojiwo menuju Candipuro. Tetapi tempat ini juga tidak bisa dilewati kalau misalnya terjadi hujan, karena ini juga rawan sekali untuk pasir-pasir lahar itu melewati ini, dan itu akan sangat berbahaya bagi masyarakat. Kami dari Rumah Sedekah bersama LP Ma'arif Nahdlatul Ulama Jawa Timur bersama dengan Universitas Islam Malang hadir di sini dalam rangka untuk melihat kebutuhan dan menyerahkan pendidikan untuk bantuan-bantuan pendidikan yang kita serahkan kepada para siswa, kepada madrasah, kepada sekolah. Dengan ini kita berharap pendidikan di Candipuro, pendidikan di Pronojiwo Lumajang ini bisa segera kembali.